Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Rumah. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait rencana anak Jokowi, yaitu Kaisang, yang akan nyalon jadi wali kota Depok ya. Dan menjadi pertanyaan ya, apakah Kaisang itu mampu dan mempunyai pengalaman? Ini yang juga ditanyakan oleh Rocky Gerung. Si Kaisang ini punya pengalaman apa sih gitu ya, sesuai yang dilansir oleh populis.id ya. Mengingat permasalahan setiap daerah hampir sama ya, minimal ketimpangan sosial yang semakin mengangah ya. Rasio Gini kita 0,3 ya, kalau sudah menyentuh 0,5 maka sangat rentang sangat jauh sekali antara si kaya dan miskin. Dan ini ya, apakah hanya bermodal popularitas karena anak presiden itu bisa menyelesaikan persoalan yang bersifat sistemik ya di setiap daerah, termasuk juga Depok. Langsung saja kita baca dan kita ulas dulu sesuai yang dilansir oleh populis.id. Populis Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung ikut menyoroti desas-desus putra Presiden Joko Widodo. Kaisang Pangarep yang dirumorkan bakal mencalonkan diri sebagai wali kota Depok pada Pilkada 2024 mendatang. Rocky Gerung lantas mempertanyakan pengalaman Kaisang di pemerintahan. Harus diakui Kaisang memang masih minim pengalaman di pemerintahan. Dia selama ini hanya dikenal sebagai seorang YouTuber dan pemilik sebuah klub sepak bola lokal. Depok itu jauh dari Solo, lalu mau diinvestasikan ke situ. Lalu kita berpikir Kaisang itu punya pengalaman apa, kata Rocky Gerung dilansir Populis ID dari saluran YouTube miliknya Jumat. Menurut Rocky Gerung, daerah Depok tidak bisa dipimpin orang sembarangan. Daerah penyangga yang satu ini dikenal sangat rumit dengan berbagai masalahnya ya. Bagi Rocky, jika ingin menjadi orang nomor satu di kota Depok, Kaisang harus tahu semua seluk-beluk kota ini. Pemimpin di Depok harus tahu daerahnya dikenal dari pergaulan real, nyata, sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana ia memimpin, ujar Rocky. Pada kesempatan itu, Rocky Gerung juga menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengaku tak mau ikut campur dengan pilihan politik anaknya sebab Kaisang sudah dewasa dan sudah berkeluarga, di mana Jokowi mengaku sebagai orang tua dirinya hanya memberi restu. Pak Jokowi mengucapkan bahwa dia sudah dewasa, tentu tidak ada campur tangan lagi. Tapi pada saat yang sama, hal itu justru memberi kesan bahwa dia mengendorse Kaisang, tutur Rocky. Cara berpolitik keluarga Jokowi, lanjut Rocky Gerung, sama seperti yang dilakukan sejumlah politisi di Amerika Serikat. Mereka sangat kuat dan mampu menekan partai politik. Fasilitas di Amerika memang memungkinkan semua orang punya mimpi sendiri, dan itu yang ingin kita tiru. Namun bukan dinasti yang diatur oleh konglomerat dan oligarki yang berupaya mempengaruhi kebijakan dari DPR tingkat 1, ujarnya. Bagian buruk dari politik dinasti yaitu memaksakan kehendak sementara kapasitas tidak cukup, tambahnya memungkasi ya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan rencana Kaisang akan nyawal kot ya. Kalau nyapres jadi capres, nyapres. Kalau wali kota nyawal kot ya, nyalon jadi wali kota. Dan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, minimal pengalaman itu juga penting ya, karena Depok itu kota penyangga ibu kota Jakarta ya. Dan terkesan memang hasrat untuk melanjutkan ya dinasti kepemimpinan itu sangat kuat sekali. Padahal awal-awal ketika masih berbisnis itu ya, masih tidak mau ikut campur di ranah politik ya. Sekarang ketika melihat ya, tentu saja penyebabnya apa ya, keputusan itu berubah. Sekarang lebih berhasrat untuk mengikuti arah kebiasaan ataupun apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi ya, dalam masuk untuk ya ranah eksekutif sebagai wali kota. Nah ini juga menjadi pertanyaan ya, ketika pengalaman tidak didapat ya, kemudian yang dijadikan pegangan cuma popularitas. Tentu popularitas ya bukan solusi untuk mengatasi permasalahan setiap daerah yang sekarang lagi carut marut ya. Jadi carut marutnya Indonesia ini ya, bagian kecilnya itu ada di daerah-daerah ya.
Kalau menumpuk itu menjadi masalah nasional. Ketika di daerah, apakah masalah yang carut marut itu ada banyak dan merupakan representasi bagian kecil dari permasalahan nasional. Ya, let's say misalnya masalah ketimpangan sosial, ya, rasio Gini kita sangat rendah sekali, 0,3 ya. Dan kalau sudah menyentuh 0,5 berarti sangat timpang sekali antara si kaya dan miskin, ya. Artinya yang kaya makin besar dan miskin juga makin banyak, ya. Dan ini juga yang ditanyakan ketika dinasti, politik dinasti, meskipun tidak akan ada penyampaian ini melanjutkan ke kontestasi dinasti, ya, sudah terlihat gitu ya, bahwasanya ketika mumpung masih memimpin, kesempatan itu akan digunakan, ya. Pernah disampaikan di Solo, kenapa di Solo tidak mau, karena sudah dipastikan menang gitu ya. Dan kalaupun di DKI juga terlalu muda dan terlalu, ya, belum mumpuni, ya. Coba dipilih yang lebih mendekati, yaitu kota penyangga Depok. Dan tentu saja Depok mempunyai kerumitan, ya, kerumitan tersendiri hampir sama seperti kota penyangganya yaitu DKI Jakarta, ya. Di situ crowded banget, ya, masyarakat heterogen, dan juga permasalahan di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah situ adalah tentu saja, ya, masalah pengangguran, ya, kemudian juga kemiskinan, ya. Jadi hal-hal yang paling akan muncul permasalahan ketika memerintah suatu wilayah, yaitu hal yang terkait dengan kesejahteraan, ya, kemiskinan, kemudian pengangguran, ya, dan juga orang yang baru lulus, ya, bahkan S2 itu, ya, pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi, ya, S2 sekarang banyak juga yang nyapu gitu ya. Artinya saking susahnya untuk mencari pekerjaan penghidupan yang layak itu, S2 pun tidak mempunyai pekerjaan yang layak hingga sampai nyapu. Nah, ini disampaikan oleh Rocky Gerung, ya, terkait apakah gitu ya, mempertanyakan pengalaman Kaisang di pemerintahan, yang mengingat Kaisang kalau ini nanti jadi terjun, ya, ini juga yang dipertanyaan, ya, apakah kebiasaan di negeri ini yang lebih menonjolkan, ya, popularitas gitu ya. Jadi milik karena populer, ya, bukan milik apakah mereka itu mampu atau tidak untuk menyelesaikan masalah wilayah tersebut. Misalnya Depok. Nah, kita ketahui Depok, ya, tidak jauh dari DKI Jakarta, ya, masalah kemiskinan banyak, pengangguran luar biasa, ya. Dan ini yang harus benar-benar diambil serius, ya, bukan hanya karena populer, karena populer saja ketika sudah duduk tidak mempunyai solusi, ya, untuk permasalahan tersebut, maka akan sulit. Dan ini memang juga wajar lah, ya, kalau sekarang ketika kita masuk dalam sistem kapitalis demokrasi, ya, demokrasi itu juga permasalahan sendiri, di mana dalam kontestasi itu perlu biaya politik yang mahal. Nah, itu sudah permasalahan, ya. Dan kalau sudah biaya mahal dan kepala daerah yang berkontestan, ya, tentu saja tidak punya uang, ya, maka yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu adalah menjelaskan bahwa 92% kepala daerah itu dibayar cukup. Dan ini juga permasalahan yang nantinya, ya, hal yang paling menjadi ancaman, yaitu malaikat itu bisa jadi iblis, ya. Jadi idealisme itu tidak akan muncul di sistem kapitalis demokrasi saat ini, di mana biaya politik mahal, dan ketika memerintah tidak mungkin gitu ya, tidak mengembalikan modal gitu ya, modal cukong, ya, modal untuk berkontestasi untuk gubernur 200 M, ya. Nah, sekarang let's say, ya, wali kota 100 M, bahkan lebih 150 karena ada inflasi. Nah, sekarang gaji take home pay, ya, take home pay dari wali kota itu kalau benar-benar lurus 100 juta, ya, kali 12 bulan, ya, 1,2, ya, kali 5 tahun, ya, cuma 6 M, ya. Bagaimana coba mengembalikan biaya modal 100 M tadi kalau bukan dari korupsi, ya.
maka wajar yang disampaikan oleh Pak Mahfud, malaikat itu akan jadi iblis, ya. Dan bayangkan misalnya sekarang posisi ataupun kondisi Kaisang yang populer karena anak presiden, ya, jadi YouTuber, ya, kebiasaannya masih terkesan main-main, tidak begitu serius. Apa bisa, ya, mau benar-benar bisa mengentaskan permasalahan, ya, Sokol Depok, ya, yang hampir rata-rata sama permasalahan di negeri ini, yaitu kemiskinan, pengangguran, ya, kemudian korupsi yang merajalela di alam demokrasi saat ini, gitu ya. Kemudian juga apakah majunya Kaisang ini, ya, hanya dipakai sebagai diperalat untuk sebagai cukong, gitu ya, untuk memudahkan bisnisnya, ya. Tidak mungkin yang sudah mempunyai bisnis, ya, yang juga disampaikan di pemberitaan pada saat memimpin Presiden Jokowi, Kaisang mendapat jumlah perusahaannya naik sampai 60%, dan saja penghasilannya lebih dari gaji wali kota, ya. Dan apakah mau, gitu ya, hanya bermodalkan atau mendapatkan gaji yang sedikit, ya, kemudian mengorbankan, ya, kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya, ataukah ketika jadi wali kota ini dipakai untuk, ya, hal-hal yang pasti akan menimbulkan konflik kepentingan, yaitu melancarkan bisnisnya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, gitu ya, yang juga disampaikan, apakah benar-benar tulus menjadi wali kota, ya. Kalau benar-benar tulus, ya, wali kota, ya, harusnya nanti ketika masa, ya, harus dia paham bahwasanya nanti kalau benar-benar selesai masa pemerintahan harusnya jadi tanam miskin, gitu ya, wali kota itu, ya. Tetapi yang terjadi adalah justru ketika seseorang itu menjabat malah tampak kaya raya, gitu ya. Apalagi kalau kita melihat, ya, beberapa waktu yang lalu itu pada saat musim pandemi, pejabat yang baru menjabat menteri, ya, hartanya langsung berlipat-lipat dari 1M menjadi 10M bahkan lebih, gitu ya. Dari mana, gitu ya, padahal barusan menjabat menteri belum setahun, ya. Dari mana kalau bukan dari yang tidak sah, gitu ya, hartanya. Nah, ini yang jadi pertanyaan, ya, sistem kita yang tidak bisa menciptakan ekosistem yang kondusif, ya, dalam membentuk pemerintahan dan juga good governance dan clean government, ya, yang masih jauh panggang dari api untuk menciptakan, ya, administrasi pemerintah yang bersih, bahkan, ya, lebih-lebih untuk menciptakan, ya, kondisi masyarakat yang sejahtera. Nah, saat ini Depok yang disampaikan oleh Rocky Gerung, ya, kalau kita melihat rekam jejak Kaisang, ya, kita tahulah itu, ya, bahwasanya dia adalah orang yang populer, gitu ya. Dan ini juga mumpung masih Presiden Jokowi masih ada waktu sedikit-sedikit, ya, pengaruh ini tentu saja tidak mungkin tidak dipakai, ya. Karenanya ketika menjabat ini yang juga tidak pernah dipertanyakan, ya, pada saat menjabat justru kekayaan ataupun perusahaan itu bertambah 60%, 60 perusahaan, ya, yang juga disinggung oleh Rizal Ramli, ya, yang tidak pernah dipertanyakan, tapi yang terus ditarget adalah, ya, orang-orang yang, ya, oposisi, ya, atau orang-orang yang tidak mengkritik atau yang, ya, tidak sesuai dengan keinginan kekuasaan, ya. Jadi orang-orang yang mengkritik itu yang keras, ya, akan dijerat dengan ujaran kebohongan yang menimbulkan keonaran, ya. Kemudian yang mendekat kekuasaan akan diberi jatah, ya, kue, gitu ya, entah itu komisaris dan lain sebagainya, ya. Tapi untuk praktek KKN kita, wah, parah, gitu ya, parah, gitu ya. Bagaimana, gitu ya, pada saat menjabat, ya, Presiden Jokowi menjabat harusnya bisa melepaskan bisnis keluarga, karena itu potensi KKN-nya besar sekali, gitu ya. Dan apa yang disampaikan ataupun yang dilakukan oleh
Ubaidillah Badrun misalnya untuk melaporkan Gibran terkait adanya dugaan KKN, itu saat ini nggak diproses, harusnya diproses kalau ya KPK kita masih lurus gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah banyak sekali intervensi, kemudian juga undang-undangnya sudah diperlemah, maka sudah dipastikan gitu ya, KPK kita ya kelihatannya akan terus-menerus akan menjadi ya, atau mengikuti keinginan kekuasaan ya, mengamankan kepentingan kekuasaan dan juga hal-hal yang terkait dengan keluarga ya, istana itu akan ya tidak akan dilayani atau tidak akan diproses. Ini kan parah gitu ya, hukum kita yang sudah rusak ya, merosot, ditambah lagi dengan ya oknum-oknum para anasir yang tidak menjadikan hukum ini sebagai ya untuk memproses sesuai dengan equality before the law, sama kedudukannya di dalam hukum. Maka kita juga mempertanyakan gitu, pengalamannya apa gitu ya, bukan hanya karena populer saja, karena populer itu ya bukan solusi dari permasalahan setiap daerah yang sekarang lagi ya carut marut ya, yang masanya sangat rumit ya, apalagi Depok yang kurang lebih sama seperti DKI yang heterogen, yang perlu ya solusi yang sifatnya revolusioner ya. Nah, kalau benar-benar Kaisang hanya menjadi pemper ya, hanya menjadi ganti supir saja, yaitu ganti kepemimpinan di Depok tanpa ada revolusioner, maka bisa dipastikan ya tidak akan ada perubahan yang berarti untuk di Depok ya, bahkan banyak sekali ya potensi KKN yang akan terjadi di kemudian hari. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.